Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini. Di sini saya akan mepresentasikan tentang persepsi Islam dalam keperawatan bencana. Nah, pengertiannya yaitu menurut WHO, setiap kejadian yang mengakibatkannya terjadinya kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukannya respon dari luaran masyarakat atau wilayah yang terkena. Itu menurut WHO. Sedangkan tujuan dari keperawatan bencana yaitu memastikan bahwa perawat mampu untuk mengidentifikasi, mengadvokasi, dan merawat dampak dari semua fase bencana tersebut di dalamnya dan berpartisipasi dalam perencanaan dan kesiapsiagaan pada bencana tersebut. Jadi perawat berperan dan bertujuan untuk berperan, yaitu mampu mengidentifikasi setiap kejadian yang terjadi pada tempat bencana, mengadvokasi, memberikan pilihan dan memberikan pengertian kepada masyarakat yang terdampak, serta merawat dari fase-fase yang terjadi pada bencana tersebut. Serta perawat juga harus mampu dalam kesiapsiagaan yang terjadi pada bencana yang akan terjadi lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu musibah atau bencana dalam Al-Quran secara umumnya mengacu pada suatu yang netral, tidak negatif, tidak juga positif, namun dalam istilah lain yang selalu dimaknai secara negatif. Sedangkan musibah yang disebutkan bencana yaitu bermakna negatif adalah musibah yang mendatangkannya keburukan bagi manusia, dan hal ini merupakan hasil dari perbuatan manusia sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak ditemukannya ayat-ayat yang terkait dengan berbagai peristiwa bencana yang pernah menimpa baik bagi umat-umatnya terdahulu maupun bagi Nabi Muhammad SAW. Umumnya bencana tersebut ditimpakan kepada orang kafir yang kufur terhadap ayat-ayat Allah dan mendustakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu bencana-bencana yang pernah terjadi adalah yang pertama yaitu banjir yang terjadi pada kaum Nabi Nuh, terdapat pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 27. Dan yang kedua yaitu bencana hujan batu yang menimpa Nabi Lut pada Quran surat Al-A'raf ayat 84. Yang ketiga bencana gempa bumi ini pernah terjadi pada Nabi Musa, terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 155. Dan yang keempat yaitu bencana angin topan yang menimpa orang kafir pada waktu peperangan Kondak, terdapat pada Quran surat Al-Ahzab ayat 9. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang bencana diantaranya terdapat pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 30. Dan apa saja yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah yang disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, bukan dari Allah dan Allah itu maha memaafkan sebagian besar. Jadi sebagian besar dari kejadian yang telah terjadi di muka bumi ini adalah asal muasalnya yaitu dari ulah dari perbuatan tangan para orang kafir, ya, dan yang mengkufurkan, yang seperti sebelumnya yang telah saya jelaskan. Dan Allah juga akan memaafkan sebagian besar orang-orang yang meminta ampun pada saat kejadian bencana, dan yang terus-terusan mengingat bahwa Allah itu ada, dan Allah itu akan mengingatkan kita dengan kejadian-kejadian seperti musibah-musibah yang pernah ada. Terdapat pada Quran surat ke-57 ayat 22 yang artinya tiada suatu bencana yang menimpa di muka bumi ini pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz itu mudah bagi Allah untuk menghendakinya. Dan sebenarnya bencana ini adalah
untuk umat-umat terdahulu juga sudah terjadi, apalagi ketika bumi semakin tua, orang-orang semakin kufur terhadap nikmat, dan semakin lalai terhadap ibadahnya, maka akan mudah juga bagi Allah untuk mengingatkan dengan lewat bencana-bencana yang akan terjadi. Nah, ada beberapa hadis yang disinyalir oleh ulama menguraikan perihal bencana yang terjadi dan ditimpakan kepada seseorang. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabari yang artinya dari Abu Hasin Al-Qadi, Yahya Al-Hamani, dari Abdurrahman bin Aslam dan Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad. Dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, musik, bidu wanita, dan dihalalkannya khamar adalah penyebab terjadinya tanah longsor, penyebaran nama baik dan terjadinya penyelewengan. Itu di hadis riwayat dari Al-Tabani. Dan ketika kita terkena musibah, orang-orang yang kita kenal atau tidak kenal pun, meskipun berbeda agama, sebagai manusia kita harus mampu menolong dan harus mampu memberikan pertolongan. Nah, terdapat pada Quran surat Al-Balad ayat 11 sampai dengan 18 yang artinya, tetapi tiada menempuh jalan yang mendaki serta sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu, dan penyebaran budak ataupun memberikan makanan pada hari kelaparan kepada anak yatim, ada hubungan persaudaraan atau kerabat, kepada orang miskin yang sangat fakir, dan dia termasuk orang-orang yang beriman, saling berpesan untuk bersabar, saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka adalah golongan yang kanan. Terdapat pada Quran surat Al-Balad ayat 11 sampai dengan 18. Nah, terdapat hadis juga yang dimana kita memiliki arti yang hampir sama dengan Quran surat Al-Balad yang tadi. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling menyantuni adalah bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya merasa sakit, niscaya seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakan dengan tidak bisa tidur dan terjadinya demam. Nah, ketika misalkan terjadinya bencana alam di suatu daerah dan kita tidak menolongnya, maka akan ada ketidakseimbangan, dan kita harus mencoba untuk memberikan keseimbangan tersebut dengan menolongnya agar tubuh yang diibaratkan tubuh tersebut bisa beraktivitas kembali, bisa melakukan aktivitasnya kembali seperti semula tanpa ada rasanya sakit pada salah satu bagian anggota tubuh tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis lainnya juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak akan menzalimi dan tidak akan menyerahkan kepada musuh. Barang siapa mengurus kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan mengurus juga kebutuhan dirinya. Barang siapa menyingkirkan sebuah kesusahan hidup seseorang muslim, niscaya Allah akan menyusahkan kesulitan hidupnya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa menutupi aib seseorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Nah, jadi ketika seorang muslim saling membantu, tidak menzalimi, mampu membantu saudaranya serta menjaga aib saudara sesama muslimnya, maka Allah akan membantu ketika ia kesulitan, ketika ia menghadapi hari kiamat nanti, dan akan menutupi aibnya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Nah, yang selanjutnya dari Abdullah
bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa meringankan dari seorang mukmin salah satu kesusahan hidup di dunia, niscaya Allah akan meringankan salah satu hidupnya daripada hari kiamat. Barang siapa memberikan kemudahan pada orang lain kesulitan, niscaya Allah akan menutupi aibnya. Dan barang siapa menutupi aib kemudahannya, baginya adalah dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Di mana Allah akan menolong dan akan menutupi aibnya bagi saudara yang senantiasa menolong serta menutupi aib orang lain di hadapan orang lain. Nah, Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat serta ketika kiamat nanti. Nah, hadis lainnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasannya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Amalkan yang paling dicintai Allah adalah engkau yang membahagiakan seorang muslim, dan engkau menghilangkan kesusahan hidupnya, atau engkau melunasi hutangnya, atau engkau menghilangkan kelaparannya. Aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan itu adalah lebih aku sukai daripada melakukan itikaf di Masjid Nabawi ini selama sebulan penuh. Barang siapa menahan amarah, padahal seandainya ia mau, ia bisa melupakan kemarahannya tersebut, pasti Allah akan memenuhi dadanya pada hari kiamat nanti dengan keriduan. Dan barang siapa yang berjalan bersama dengan saudaranya dalam sebuah kebutuhan saudaranya itu, sehingga ia bisa memenuhi hari di mana telapak kakinya tergelincir pada hari kiamat. Jadi arti dari hadis ini yaitu manusia yang saling mencintai, saling memaafkan, terus bisa melunasi hutang, amalan yang paling melunasi hutang, mencari orang-orang yang kelaparan, dan memenuhi kebutuhan orang lain lebih disukai Rasulullah SAW dibandingkan dengan itikaf di Masjid Nabawi selama 30 hari lamanya. Dan niscaya juga Allah akan meneguhkan telapak kakinya nanti dengan ketika tergelincir pada hari kiamat. Jadi ketika hari kiamat, mungkin ya orang yang dengan telah melakukan kebaikan sebelumnya akan dikuatkan telapak kakinya ketika tergelincir pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ibnu Dunya, Al-Asbani, Ibnu Askari, Ibnu Ishaq Al-Muzaki, dan At-Tabani, dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.